Semuanya dia dinantikan oleh saudara dan saya. Tetapi yang perlu kita tahu, perlu kita mengerti bahwa menantikan Tuhan bukan berarti kita pasif gak ngapa-ngapain, bukan. Itu namanya pengangguran. Iya kan? Ya. Tuhan gak suka sama pengangguran saudara. Tuhan gak mau kita nganggur. Gak mau, makanya Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apa sih pekerjaannya Yesus? Sebelum dia melayani di publik, dia tukang kayu. Sebelum memulai pelayanannya, dia bekerja sebagai tukang kayu di Nazaret. Dia bekerja dengan kayu untuk membuat berbagai perabotan pada waktu itu. Tapi setelah dia terjun ke pelayanan publik ke masyarakat, dia membawa kabar baik. Ini pekerjaan terpenting Yesus, dia memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan dia juga sebagai nabi yang bertindak sebagai nabi memberitakan firman Tuhan, sebagai imam, sebagai raja. Bahkan sampai hari ini Yesus bekerja sebagai apa? Pembela dan penghibur kita. Yesus bekerja sebagai pembela penghibur bagi orang yang percaya di surga. Dan dia juga firman Tuhan katakan Yesus bersyafaat. Gak nganggur Bapak Ibu. Nah, kalau Yesus saja bukan pengangguran, bagaimana dengan pengikutnya? Halo? Jangan jadi orang Kristen KTP ya. Tahu KTP? Kristen tapi pengangguran. Kerja. Lakukan tugas kita sebagai orang percaya. Apa sebagai orang percaya? Lakukan amanat agung. Itu perintah Tuhan. Mulai dengan berdoa. Pelajari Alkitab. Memuji menyembah Tuhan. Karena kalau saudara dan saya mengerti posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya mengenal siapa yang kita puji dan siapa yang kita sembah. Kalau saudara kenal, pasti hati dan pikiran saudara akan tenang. Gak stres, gak akan overthinking, gak depresi, gak insecure. Ya. Tetapi kalau saudara memuji menyembah tapi masih belum tenang, masih cemas, masih gelisah, kemungkinan besar saudara gak kenal dengan yang saudara sembah, yang saudara puji. Jadi kenali yang saudara puji, yang saudara sembah. Karena itu, nantikan Tuhan dengan terus bekerja. Memang kita sebagai, mungkin ada yang sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengacara, sebagai kontraktor, ya kan? Tapi itu adalah bagian daripada panggilan kita bekerja di situ, tapi tujuannya sama, yaitu apa? Menuntaskan amanat agung. Kalau jadi pengacara, jadilah pengacara yang menuntaskan amanat agung. Kalau jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang melakukan amanat agung. Kalau jadi pendeta, jadilah pendeta yang melakukan amanat agung. Itu dia. Amanat agung itu tujuannya, tujuan kita bersama. Untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan, kan gitu. Walaupun mungkin belum mendapatkan pekerjaan di kantor, lamaran belum ada panggilan lagi, tapi bukan berarti kita berhenti untuk memberitakan Injil. Bukan berarti kita berhenti bekerja untuk memuridkan. Itu maksud saya. Makanya Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Berapa banyak orang Kristen yang terbalik pemikirannya. Ntar deh gue pelayanan, gue memberitakan lakukan amanat agung setelah nanti gue dapat kerjaan. Salah, balik tuh. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenarannya apa? Perintah Tuhan. Go and make disciples to all nations. Pergi dan jadikan semua bangsa murid. Pergi, lakukan sesuatu, bekerja. Bukan nganggur. Nah karena itu saudara, ketika kita mengenal yang kita puji dan kita sembah, kita bisa tenang menghadapi situasi yang banyak berubah-berubah. Dari mana kita bisa tenang dan maksud saya dari mana kita bisa mengenal Tuhan yang kita puji dan kita sembah itu. Firman Tuhan katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah,
Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Allah tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Yesus kerja, maka kita juga kerja dong. Kalau Yesus menginjil, maka kita juga menginjil dong. Kalau Yesus juga memuridkan, maka kita juga memuridkan. Kalau Yesus mengasihi, maka kita juga mengasihi. Kalau Yesus mengampuni, maka kita juga mengampuni. Kalau Yesus dianiaya karena kebenaran, maka kita juga siap untuk dianiaya oleh karena kebenaran, bukan? So, nantikan Tuhan dengan cara seperti itu. Lakukan perintahnya. Dan nantikan dia untuk memimpin kita, untuk mengurapi kita. Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Karena makan kue Yesus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dan supaya kita bisa mengalami kehadiran Tuhan yang membuat kita tenang, banyaklah mengucap syukur. Sebab ada tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur adalah pintu untuk kita memperoleh kebijaksanaan, hikmat, dan kreativitas. Sebab Tuhan adalah sumber kebijaksanaan, hikmat, dan kreativitas. Mengucap syukur adalah tanda kita percaya pada kedaulatan Tuhan. Kita percaya sama pribadinya Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami banyak ketidakpastian. Bisnis lagi tidak aman. Pelayanan juga mungkin gak jelas arahnya mau kemana. Saudara coba scrolling sosial media, malah makin panik. Bukan tenang, malah makin panik. Ingat aja Bapak Ibu Saudara. Tenang dan damai bukan dari keadaan. Tetapi dari kehadiran Tuhan yang tidak pernah berubah. Makanya Daud tahu kunci kesukaannya Tuhan yang membuat Tuhan menyatakan kehadirannya. Daud banyak mengucap syukur. Di dalam Mazmur 138 ayat yang pertama, Daud berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Dengan segenap hati ya Bapak Ibu kalau mengucap syukur. Jangan setengah hati, apalagi gak punya hati. Artinya jangan cuma lip service aja. Makanya gak heran saudara, Daud bisa mengalami kehadiran Tuhan yang membuat dia bisa tenang. Tenang menghadapi singa dan beruang. Ya, tenang menghadapi Goliat. Tenang menghadapi setiap musuh-musuhnya. Sampai dengan matinya pun dia tenang. Saudara mau memiliki ketenangan karena kehadirannya Tuhan? Amin. Ada pantun buat Bapak Ibu Saudara ya. Di atas meja ada buah nangka. Di sebelahnya ada buah anggur. Saat mata masih terbuka, ngalamin badai, banyaklah mengucap syukur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So 3 hal ini yang saya mau tinggalkan kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya tenang ya. 1, tetapkan fokus. Fokus hanya kepada Tuhan aja. Ya, jangan sampai nyasar fokusnya. Ya, kalau sempat nyasar, ayo balik hari ini. Tetap fokus sama Tuhan. Yang kedua, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan dengan tetap melakukan tugas kita. Tetap bekerja. Tetap memberitakan Injil. Tetap memuridkan. Nantikan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Dan yang ketiga, ngucap syukur ya. Ngucap syukur dalam segala hal dengan segenap hati. Maka saudara akan mengalami ketenangan ini. Amin. Tenang mengakhiri 2025 dan tetap tenang memasuki 2026. Amin. Are you blessed? Saudara diberkati? Puji Tuhan. Ikan hiu bukan ikan sarden. I love you and see you again. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih kami bersyukur untuk siang hari ini.
Kalau Tuhan mengingatkan kami mengakhiri 2025 dan memasuki 2026 sebagai tahun yang banyak orang mengatakan banyak ketidakpastian. Tapi satu hal Tuhan, kami gak mau mendengar banyak tentang apa yang dikatakan dunia. Tetapi kami mau tetap fokus apa yang Tuhan katakan. Kami mau tetap fokus sama Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang maha kuasa. Dan kami mau terus Tuhan untuk kami menanti-nantikan Engkau. Dengan tetap kami melakukan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan. Tetap bekerja, tetap memberitakan Injil, tetap memuridkan, melakukan amanat agung di setiap aspek kehidupan kami. Walaupun kami profesi yang berbeda-beda, tetapi tujuan kami sama, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi, setiap rumah tangga, keluarga, komunitas, sel grup yang ada. Tuhan memberkati dan kami terus mau mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan masih Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.